Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson One. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 8, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Di pembelajaran 4, kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 29 sampai dengan 39. Nah, adik-adik, sore itu Alan sedang membaca berita tentang sebuah sekolah untuk anak jalanan. Ya, Kak Rina aktifkan penanya dulu ya. Sambil aktifin pena, Kak Rina mau nanya dulu nih kabar adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, berita tersebut disajikan setelah halaman ini. Sekarang adik-adik baca dulu judul beritanya, lalu perkirakan dulu informasi apa yang akan kamu dapatkan. Nah, nanti sajikan perkiraan informasinya di format seperti ini. Nah, kita akan lihat di sebelah kanan ya. Ini perkiraan informasinya, yaitu fakta yang akan aku dapatkan adalah ini adik-adik ya. Nah, kehidupan anak jalanan, kesulitan. Jadi kan tadi judulnya itu adalah ini ya, perkiraan informasi tentang sekolah anak jalanan. Ya. Nah, jadi informasinya perkiraan Kak Rina adalah kehidupan anak jalanan, lalu kesulitan yang dihadapi anak jalanan, lalu peran serta individu atau masyarakat atau organisasi dalam memecahkan masalah anak jalanan. Kemudian hal-hal baru yang aku dapatkan dari informasi di artikel, yaitu apa masalah yang dihadapi anak jalanan, apa peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan, kemudian bagaimana pelaksanaan sekolah anak jalanan. Lalu pelajaran yang aku dapatkan dari artikel yang kubaca, masalah sosial yang ada di masyarakat, memperoleh pendidikan adalah hak warga negara Indonesia, dan kewajiban pemerintah dan warga negara dalam mengatasi pendidikan. Sekarang adik-adik baca dahulu bacaan di sini ya, teks bacaan judulnya Sekolah Anak Jalanan. Ini boleh adik-adik pause dulu videonya atau bisa juga dibaca dari buku masing-masing ya. Nah, sekarang setelah membaca, kita lengkapi lagi formatnya sama seperti yang sebelumnya ya. Namun, sekarang perbedaannya adik-adik sudah baca. Nah, coba ya kita isi dulu. Di bagian faktanya, banyak anak jalanan menjadi peminta-minta atau pengemis ya. Kemudian di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, anak-anak jalanan bersekolah. Kemudian Yayasan Himata merupakan lembaga yang bersifat independen dan nirlaba. Kemudian PKBM Himata sangat peduli pada pendidikan anak jalanan. Lalu pengajar mau mengajar karena tuntutan hati nurani. Lalu hal-hal baru yang aku dapatkan dari informasi di artikel, yaitu kehidupan yang dihadapi anak jalanan, peran serta masyarakat dalam pendidikan anak jalanan. Kemudian berikutnya, perjalanan yang aku dapatkan, pelajaran ya adik-adik ya, pelajaran yang aku dapatkan dari artikel yang aku baca, yaitu kita harus bersyukur karena lebih beruntung dari anak jalanan. Kemudian pendidikan adalah hak semua warga negara. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, sekarang perbedaannya, apakah perbedaannya? Jelaskan. Nah, hanya sedikit sebetulnya perbedaannya antara sebelum dan sesudah membaca artikel, karena judulnya sudah sesuai dengan isi artikel ya. Judul juga masih sesuai dengan pokok-pokok pikiran tiap paragrafnya. Perbedaannya sebelum dan sesudah membaca artikel adalah dari kalimat pengembangnya atau gagasan pendukung ya, dan dari pemahaman pembacanya. Kemudian berikutnya ini masih terkait cerita tentang PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Himata. Kita menjadi tahu ya bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia akan memperoleh pendidikan adik-adik ya. Nah, hampir setiap hari kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia lain, kesempatan bersekolah itu tidak mudah adik-adik. Ya, nah maka dari itu adik-adik supaya kegiatan sekolah ya memberi manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban apa yang perlu kamu laksanakan. Sekarang buat kelompok yang terdiri atas 3 atau 4 orang untuk mengisi bentuk karya seperti berikut ini. Ya, kewajibannya apa saja? Kita lihat di sebelah kanan. Nah, di sini yang pertama adalah belajar dengan tekun, kewajibannya ya adik-adik.
Kemudian menjaga kebersihan sekolah, menjaga nama baik sekolah, kemudian mematuhi aturan sekolah dan menghormati bapak atau ibu guru. Kemudian berikutnya berdiskusilah dengan teman sebangku, jawab pertanyaan di bawah ini. Anggaplah kewajiban yang kamu tulis pada kegiatan di atas adalah janji yang harus kamu penuhi. Ya, sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Apakah janji itu akan memberi manfaat pada keberhasilan pendidikanmu? Nah, ini contoh dari Karina ya, nanti boleh disesuaikan dengan jawaban adik-adik. Saya memilih janji tersebut karena janji tersebut diyakini dapat bermanfaat bagi keberhasilan pendidikanmu di masa yang kelak. Rajin belajar, menjaga kebersihan. Ini ku ya jadinya karena kan yang jawab Kak Rina atau adik-adik. Nama baik sekolah, menghormati Bapak Ibu guru dan mematuhi aturan sekolah akan bermanfaat bagi keberhasilan pendidikanku. Ya, nomor 2, apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kamu lakukan? Jelaskan. Nah, ini adalah merupakan hal yang harus saya lakukan agar saya berhasil dalam pendidikan di masa yang akan datang. Yang nomor 3, apakah melaksanakan kewajiban akan memberikan manfaat bagimu adik-adik? Mengapa? Nah, pastinya akan memberikan manfaat ya, jadi jawabannya adalah ya. Karena dengan melaksanakan kewajiban kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan sikap bertanggung jawab salah satu jalan menuju kesuksesan. Lalu yang nomor 4, apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nilai-nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Nah, yaitu kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dengan tekun. Nilai yang saya peroleh dari kegiatan tersebut adalah mandiri dan juga tanggung jawab. Nah, berikutnya adik-adik masih ingat informasi tentang negara tetangga kita yaitu Singapura. Sekarang kita cari negara tetangga lainnya yaitu Thailand dan juga Vietnam, ya. Nah, ini kalau Thailand itu dia letaknya di sini ya adik-adik ya. Nih, yang ini. Kemudian kalau apa tadi? Satu lagi Vietnam ya. Nih Vietnam. Kalau Vietnam itu yang ini ya. Nah, yang warna ungu. Nah, sekarang adik-adik baca dahulu sedikit informasi tentang Thailand ya. Kemudian setelah itu juga kita akan membuat peta pikiran tentang Thailand dulu ya. Kita coba lihat di sebelah kanan. Nah, peta pikirannya wilayah geografis Thailand. Yang pertama, wilayah geografisnya dibedakan menjadi 4 wilayah. Dataran rendah yang dialiri Sungai Chao Phraya berada di bagian tengah. Lalu daerah pegunungan dengan gunung tertinggi Doi Intanon berada di bagian utara dan barat. Pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut pegunungan plato. Lalu Tanah Genting Kram memanjang di bagian selatan semenanjung Thailand. Berikutnya adalah Vietnam. Boleh dibaca dahulu ya. Nah, sekarang kita buat peta pikiran untuk negara Vietnam. Yang pertama, wilayah geografisnya terdiri dari bukit, gunung, berhutan lebat, dan dataran rendah. Kemudian wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan. Lalu Vietnam bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Kemudian gunung di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Chuyang Sin ya. Nah, lalu yang berikutnya bandingkan kondisi alam Thailand dan Vietnam. Cari persamaan dan perbedaannya nanti dituliskan di bawah sini ya. Di sini sajikan dalam bentuk tulisan 2 paragraf ya. Paragraf pertama tentang persamaan, paragraf 2 perbedaan. Negara Thailand dan Vietnam terletak di benua yang sama. Ini paragrafnya yang adik-adik Karina buatkan di sebelah kanan, yaitu benua Asia dan kedua negara juga sama-sama tergabung organisasi ASEAN. Kedua negara memiliki iklim yang sama, yaitu iklim tropis dengan 2 musim. Keadaan sosial dan kebudayaan kedua negara juga relatif hampir sama. Keadaan masyarakat kedua negara sebagian besar bekerja di bidang pertanian karena kedua negara memiliki tanah yang subur. Kemudian kekayaan bahan tambang utama kedua negara juga sama, yaitu minyak dan batu bara.
Selain persamaan, kedua negara juga memiliki perbedaan. Misalnya saja, Thailand pemerintahnya berbentuk kerajaan, sedangkan Vietnam berbentuk republik sosialis. Lalu Thailand dan Vietnam juga memiliki bahasa nasional yang berbeda. Thailand memiliki bahasa Thai, sementara Vietnam memiliki bahasa Vietnam. Kemudian Thailand dan Vietnam memiliki kepala negara yang berbeda, ya. Kemudian Thailand dipimpin oleh seorang raja, sementara Vietnam dipimpin oleh seorang presiden. Secara geografis maupun astronomis, dua negara juga beda. Thailand dan Vietnam memiliki mata uang yang berbeda. Kalau Thailand itu baht, kemudian kalau Vietnam itu dong, ya. Kemudian berikutnya ada bacaan tentang ASEAN di sini ya, tentang kerjasama di bidang ekonomi. Ya, kemudian kerjasama di bidang politik, ya. Baru kemudian kita akan membuat kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama dan presentasikan nanti di depan kelas, ya. Nah, sekarang bidangnya tadi kan ada macam-macam ya adik-adik ya. Nah, ini akan Karina buatkan. Yang pertama adalah di pembukaan pusat promosi, ya. Promosi dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang. Pembukaan pusat promosi bertujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang. Ya, kemudian kalau di bidang politik ya, Defense Ministry Meeting atau ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik. Kemudian ADMM merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Kemudian pertemuan membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Lalu berikutnya yang bagian penyediaan cadangan pangan. Yang pertama, kerjasama dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan, negara lain siap menyuplai cadangan pangan. Lalu pengiriman duta dan konsulat di bidang politik ya, pengiriman duta dan konsulat agar wakil negara selalu menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Lalu berikutnya di bidang ekonomi di penyelenggaraan proyek industri, Aceh Fertilizer Project yaitu pabrik pupuk di Aceh Indonesia, Urea Project di Malaysia, Copper Fabrication Project yaitu pabrik tembaga di Filipina, lalu Vaccine Project yang memproduksi vaksin di Singapura, Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Kemudian di perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian ekstradisi merupakan bentuk kerjasama bidang politik. Perjanjian ini bertujuan untuk menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Nah, berikutnya di bagian kawasan perdagangan bebas. Ini agak cukup banyak adik-adik karena kan kita tadi diminta untuk setiap bidang kerjasama ya. Kadang-kadang suka ada yang tanya, Kak Rina tolong dong jangan panjang-panjang ya, karena kadang-kadang pertanyaannya harus membutuhkan jawaban yang panjang ya adik-adik ya. Nah, tadi kita sampai di sini ya, kawasan perdagangan bebas ya, yaitu AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Lalu yang di bidang politik, perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang pertama, perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik. Lalu berikutnya, perjanjian mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dan yang terakhir, Koperasi ASEAN, ACO atau ACO merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. ACO adalah sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Kemudian perjanjian kawasan damai, ya, bebas dan netral. Nah, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN. Ya, tujuan kerjasama ini adalah untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.